Iya, oke kita sebenarnya saya ada materi khotbah saya 1 tahun punya ada di belakang Bapak Ibu kalau belum punya ini nanti saya tolong mungkin tolong saya minta Adel mana Adel tolong bagikan Del satu-satu kenapa saya ingin ini dibagikan Bapak Ibu satu-satu masih ada nggak di situ? Oke. Kenapa saya ingin ini dibagikan? Karena saya ingin nanti di akhir tahun kita sama-sama uh, mengalami yang namanya tahun kegenapan firman Tuhan. Tahun 2026 ini kita angkat temanya adalah tahun kegenapan firman Tuhan. Nah ini ada teman saya Ridwan, istri, anak, sampai kita tetangga di kita di sana banjir. Jadi kita banjir, kita ngungsi. Saya ngungsi ke Jakarta. Bukan karena rumah saya banjir bukan. Tapi ada jemaat kita, ada barusan saya ke bawah, dia mimisan jadi minta tolong didoain karena dia mimisan tadi dia jalan di mobil mimisan. Jadi saya turun ke bawah tadi sebentar untuk doakan. Ya hari ini saudara kita melanjutkan tema kita, lanjutkan pelajaran kita. Ya saya ingin benar-benar ya, bukan Bapak Ibu doang yang saya inginkan, tapi saya pun rasa sama. Saya ingin pun saya alami di tahun 2026 ini apa yang Tuhan sampaikan bahwa segala sesuatu yang difirmankan Tuhan tidak ada yang tidak tepati, tapi semuanya tergenapi. Amin ya. Coba di Yosua pasal tampilkan dulu Yosua pasal yang ke-21 ayat 45. Bisa munculkan ayat Yosua 21 ayat 45. Muncul, ya. Yosua pasal yang ke-21 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Saya waktu mempersiapkan tema ini, waktu saya baca ayat ini, saya merasa bahwa ayat ini pun saya ingin jemaat di GBI Double C alami itu. Maka kan saya siapkan namanya legalisi dokumen. Jadi Bapak Ibu yang ingin doanya atau harapannya atau cita-citanya atau apalagi ya pokok-pokok doanya digenapi. Kalau ada waktu bisa isi di sini, tulis. Kalau belum dijawab juga nggak apa-apa kosong. Yang pokoknya permintaan kan kita bawa daftarnya kan. Lalu kalau bisa diserahkan ke saya untuk saya ikut dukung juga dengan doa ya saya doa. Nanti kita sama-sama doa supaya kita benar-benar mengalami janji Tuhan. Dan kita hari ini saya Januari ini saya khotbah terus. Bapak Ibu jangan bosan-bosan ya. Jangan bosan-bosan ya saya khotbah terus ya. Karena saya mau letakkan dasarnya dulu saudara. Nanti kalau saya udah ada jadwal pendeta-pendeta yang saya udah jadwali. Tapi saya mau supaya tema ini benar-benar sudah jadi rema dulu. Sampai saya udah siapkan minta tolong AI. Tolong siapin saya lagu dulu, lagu temanya. Udah muncul kan. Tapi saya bingung. Itu kan lagunya masih, orangnya masih, suaranya masih. Saya minta tolong Chris. Tadi saya mau minta tolong Ridwan nih kompresor. Saya minta tolong Chris, tolong bisa bantu, tenang Pak Kem, nanti saya bisa bantu bikin. Nanti saya kemarin juga udah ngomong sama Antes, tes bisa ngisi suara, bisa pakai kirinya aja. Oh ya udah. Jadi nanti kalau mungkin Februari kalau udah kelar kita punya lagu temanya. Jadi nanti di rumah, mau di jalan, mau di mana, putar terus itu. Ya kan? Oke. Ini seorang gembala, WL ya seorang gembala, teman dulu di gereja dulu, kamu udah jadi lama sekali baru saya kontak-kontak dia, telepon dia. Wah, istri juga dulu WL ya. Iya, jadi istri dulu WL, kita dulu di youth kita mainnya ya. Sekarang kita main di. Oke, hari ini kita belajar berikutnya. Next, PowerPoint-nya boleh munculkan kepada kita. Saya tidak lama-lama. Karena ini di Jelamar sudah surut semua ya. Sudah surut ya. Oh si Melinda. Kita di Tangerang belum. Saya pada baru lewat itu barang. Minggu lalu juga saya udah ngomong. Tiap tahun itu kalau hujan, itu tempat saya di belakang saya selalu ada tenda. Tapi tahun ini
Kok nggak lihat? Baru saya ngomong minggu kemarin, saya baru pulang kerja antar istri sampai di rumah malam, tengah malam hujan gede. Pagi-paginya sudah jebol semua tanggulnya. Teman-teman saya yang hamba Tuhan pernah khotbah di sini, istrinya Sulaif. Dia tengah malam jam 3 itu saya lihat ya. So mau naik kata dia. So mau naik padahal itu tinggi saudara. Rumah dia itu naikin tinggi banget begini. Saya ke sana itu naik tinggi begini sampai dalam-dalamnya. Sampai saya bilang bagaimana tidurnya ya. Itulah sebabnya ikan itu ada orang yang tahu nggak? Kenapa ikan itu nggak bisa tidur? Karena ikan kasurnya basah. Kasurnya dia basah jadi dia nggak bisa tidur. Nah, kedua ikan yang banyak minum air itu ikan apa tuh? Kembung. Banyak kan minum air karena kebanjiran dia. Oke, hari ini kita belajar tentang membangun ekspektasi di atas batu karang. Semua kita saya percaya bahwa punya ekspektasi. Dalam pasangan suami istri, saya punya suami idaman. Ya kan? Yang penting dia berwibawa. Saya punya suami yang wibawa. Bawa mobil. Punya rumah. Apalagi kan itu wibawa. Ya kan? Punya ekspektasi dan harapan. Ketika kita menikah, tiba-tiba wibawanya nggak ada. Nya doang ada, bawahnya kagak. Jadi bingung kan? Nah, kita punya ekspektasi di dalam hidup ini, punya target-target, punya harapan, punya impian. Itu namanya ekspektasi. Tapi harus dibangun di atas dasar yang benar. Jangan dasarnya rapuh, jangan dasarnya sesuatu yang gampang kayak musim hujan kayak gini nih. Gampang dihanyutkan. Saya di Cipondo kalau nggak salah, tiba-tiba itu rumah saya lihat ada live di TikTok, air keluar dari belakang rumah, udah kayak banjir. Ya berarti dia punya tembok itu tempel dengan kali. Saya bingung, buset deh gimana kita lagi tidur ngorok-ngorok, tiba-tiba Jadi di daerah saya akses ke sini juga kemarin juga saya ke Jakarta juga dibuang sana, dibuang sini, sampai di sini ke Jakarta sini keluar di sini, saya harus keluar di tol Kebonjeruk lagi, gak boleh lewat Sydney. Nah, tapi hari ini jemaat di GBIWC aman-aman kita kan? Akses ke sini aman ya. Saya dengar berita yang kabarnya saya ngobrol dengan Johnny, turunan di Grogol situ ternyata ada yang meninggal di dalam mobil. Jadi itu yang menyebabkan selain juga banjir, macet. Nah, anak saya tiap hari landmark rumah. Jadi saya selalu tanya dia, macet nggak? Macet. Pokoknya jam 7 dia udah sampai, kalau setengah 8 dia sampai, macet itu. Nah dia tiap hari sekarang. Oke, bangun ekspektasi di atas batu karang. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhannya. Ini saudara, Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 29. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kalau Bapak Ibu baca di Matius pasal yang ke-7 itu ada satu perkataan Tuhan yang luar biasa. Perkataannya menamplak semua orang tentang sebelumnya dia berbicara di bukit tentang berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang miskin karena mereka akan mempunyai kerajaan Allah, berbahagialah banyak berbahagia di situ. Tapi habis itu dia jelaskan mereka tentang satu perumpamaan kepada mereka tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Orang bijaksana dikatakan membangun rumah di atas batu, orang yang bodoh membangun rumah di atas pasir. Ini yang suka main di laut sudah tahu nih. Saya sering main di laut, jadi saya tahu. Saya suka bikin rumah di laut kayak yang ayat ini saya pernah. Nih ada Silvit, nih timur kita, jadi kita tahu itu. Jadi saya kecilnya itu kayak gitu, bangun. Tapi begitu ombaknya datang, sapu pergi, ya udah. Kan namanya juga rumah-rumahan ya. Tapi hidup kita ini bukan rumah-rumahan. Hidup kita ini benar-benar rumah yang benar-benar kita harus bangun. Baik hidup kita, baik rumah tangga kita, baik pekerjaan kita, baik bisnis kita, usaha kita, benar-benar dibangun. Nah, dasarnya harus apa? Kuat. Kalau dasarnya tidak kuat, maka akan gampang rapuh. Berikut, next. Ya, berikutnya saudaraku yang saya kasih ayat selanjutnya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak
ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Berikut sampai 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang berkuasa, tentang tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ini aneh juga ya, kadang kalau kita baca ini, Yesus mengajarkan tentang bagaimana membangun rumah di atas batu dan bagaimana membangun rumah di atas pasir. Selesai ngomong gitu, orang-orang kagum, heran. Lah kan biasa aja kita kan, kok ini tiba-tiba ini ayat bilang, mereka yang mendengarkan sangat kagum. Kenapa? Karena ternyata belum ada yang mengajarkan itu, belum ada yang memberitahukan mereka tentang itu, belum ada ahli-ahli Taurat pun mengajarkan mereka tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Dan hari ini kita sama-sama belajar tentang namanya membangun ekspektasi di atas batu karang. Berikut, next. Waduh, kita dua saingan nih. Oke, pertanyaan interaktif. Saya mau nanya dulu tentang kita sama-sama ya. Saya nanya kepada kita sama-sama. Yang pertama ada siapa di antara kita yang pernah berharap besar tapi akhirnya kecewa? Ada yang gitu? Coba angkat ke angkat. Ada yang pernah berharapnya banyak sekali ya. Tapi akhirnya ada? Ada? Cuma saya. Ada ya kita ya. Ada kita. Pernah nggak kita berharap banyak sekali, tapi ujung-ujungnya apa? Kalau gue tahu begini Pak, gue nggak jadi. Kalau gue ujung-ujungnya gue udah tahu begini, ya lebih baik gue minggu lalu kalau nggak salah. Janji Tuhan itu udah bilang aku memberkati kau, maka tidak akan mundur lagi. Dia tetap diberkati. Jadi tidak ada rumusnya Tuhan itu diketik di komputer itu back lagi gitu, nggak ada saudara. Nah kalau kita juga sama, sudah jadi ini barang, tidak mungkin kita mundur lagi. Amin ya. Nah kan kita di pernikahan Kristen juga gitu kan, sekali seumur hidup. Jadi kalau udah jadi, nggak bisa ditukar tambah. Ya, Pak, saya mau tukar tambah, nggak bisa. Oke, berikutnya saudaraku, yang kedua adalah siapa yang tahun lalu atau beberapa terakhir mengalami badai dalam hidupnya? Ada yang udah ngalami badai? Mari baru ngalami banjir Pak. Tadi Oma kan nggak bisa datang minggu lalu karena Oma bilang banjir. Kalau Oma ini setia, dia pernah alpa. Gereja ini dari awal saya buat Oma tidak pernah alpa. Ya Oma ya. Cuma kemarin Oma bilang Oma mau keluar. So di depan kita banjir, jadi Oma nggak bisa, tapi Oma online. Nah, yang kedua kita pasti pernah mengalaminya badai, mau badai apapun pernah mengalami. Saya pernah mengalami badai, pernah di tengah laut, pakai perahu sampan, dan di tengah laut itu kalau untuk badai udah datang, itu tingkat jangkarnya harus kuat atau tidak. Tapi saya pernah mengalami gitu. Jadi kami dari seberang sini nyebrang ke sana. Ini masih kecil tapi nekat. Habis mainannya kayak gitu, nekat kan. Jadi angin kencang banget. Tapi kita perahunya kecil, kita dayung aja. Kita 3 orang. Di tengah jalan kita pikir aman-aman. Sampai di tengah jalan badainya datang. Kita sudah pikir habis kita sudah. Arus mau bawa kita kemana, dibawa ikan hiu kita, tangkap kita, udah pikiran sudah kacau gitu. Nah kalau kita ngadami badai kayak gitu sudah. Berikutnya saudaraku yang saya kasih dalam saya tanya kepada kita hari ini adalah mari kita hening sejenak. Dan kita pikirkan, boleh Bapak Iwan katakan atau tidak, di saat badai itu datang, apa yang paling Anda andalkan? Apa yang paling kita andalkan? Kalau misalnya ada masalah yang kita hadapi, masalah ini sepertinya besar sekali. Kira-kira apa yang pertama kali ada di benak Bapak Ibu untuk kita andalkan? Kalau saya ya, dulu ya, yang pertama kali gue ingat adalah, gue bukan saya bukan ingat siapa-siapa, tapi saya ingat banget, saya masih kecil. Saya waktu papa meninggal, mama masuk sekolah Alkitab, tinggal saya sama adik saya sendiri. Jadi kenapa saya bilang itu badai? Karena begitu papa saya meninggal, saya pikir game over hidup saya. Jadi saya nggak sekolah, 3 bulan nggak sekolah. Tapi saya satu saat
yang saya ingat adalah, saya ingat gini, Tuhan kalau boleh papa saya hidup di bulan Desember karena udah mau Natal. Itu kan kita di timur sana kalau Natal itu kumpul-kumpul ya, dan jadi saya berdoa begitu. Lalu tetap tidak, papa Desember juga tidak balik. Tapi saya sadar-sadarnya adalah ketika saya bulan Januari kalau nggak salah, saya rasa bahwa benar-benar saya harus berjuang sendiri. Nah itu buat saya, itu badai yang berat buat saya. Saya pernah, papa saya masih di laut sana, karena meninggal, saya lagi senang-senangan dengan papa gitu, tiba-tiba dia meninggal, jadi saya merasa kecewa, putus asa, galau habis. Tapi di saat itu saya juga tidak pernah lupakan Tuhan, doa. Karena mungkin dari kecil kita sudah diajarkan tentang doa. Saya doa. Di saat saya doa-doa itulah mengalami ketenangan. Saya pernah mengalami gak sekolah, akhirnya mau ambil raport. Mau ngambil raport itu, ini orang tua saya, mama saya, ini kelakuannya saya kadang-kadang kesal juga sama dia. Saya udah tahu pasti nggak naik. Orang nggak sekolah 3 bulan, pernah ada sini sekolah nggak 3 bulan. Gue nggak pernah masuk kelas, benar-benar asli 3 bulan saya nggak sekolah. Lalu saudara, begitu pengumuman mau naik, saya datang ke wali kelas. Dan wali kelas hukum saya cabut rumput di kelas. Selesai. Dan saya pikir udahlah kita dapat hukuman. Selesai. Pulang minggu depan ambil rapot, mama saya ambil rapot. Nah saya tahu saya nggak naik. Teman-teman semua sudah senang-senang, selamat ya kamu naik, sudah coret baju apa semua. Mama saya pegang rapotnya sendiri, saudara, begini. Sebelum mama buka dong, saya mau lihat, tenang. Menurut kamu nggak naik, mama doa nanti kamu naik. Saya dalam hati, ini orang tua bisa rubah kan. Wali kelas kan udah bilang kan. Dan semua orang kan, kalau saya naik kan pasti yang lain juga compare dong. Doa, nanti saya paksa dia supaya saya senang gitu kan, biar teman-teman coret-coret atau happy-happy gitu. Enggak, tenang sampai di rumah saya semua, sampai di rumah saudara. Itu buat saya badai besar, karena tentukan, kalau nggak naik, saya goodbye, saya nggak mau sekolah lagi. Itu. Pokoknya kalau saya target gitu, kalau nggak naik, saya nggak mau sekolah lagi. Betul, saudara. Mama pulang bawa itu rapot masuk kamar, saya tunggu di luar harap-harap cemas. Begitu keluar, kita buka sama-sama. Ya kan deg-degan gitu, kayak main film aja. Begitu buka, ya naik kelas. Tapi dapat peringkat 27 dari 28. 28-nya teman saya yang gak naik. Adiknya dia ada jadi gembala di Jakarta Timur. Saya pernah pelayanan di adiknya dia ya. Teman saya namanya Thomas. Dia gak ada kelas. Dan dia memang naik kelas, begitu gak ada kelas, dia udah say goodbye. Gue juga pikir gitu. Saya 28. Oh, Tuhan masih kasih kesempatan. Kita mulai itu, berikutnya semester berikut kita sungguh-sungguh masuk 10 besar. Oh, ternyata pintar juga. Oke, berikutnya saudaraku yang saya kasih berikut. Kita masuk ke pembahasan kita. Kita pendahuluan sebentar. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, fondasi yang mahal tapi menyelamatkan. Seorang pemborong berkata, fondasi itu mahal, tetapi memperbaiki bangunan yang runtuh jauh lebih mahal. Fondasi itu memang mahal. Tower ini juga lumayan mahal. Saya waktu dulu pernah dipercayakan untuk ngawasin yang di Glow Tower, waktu bangunnya. Sebelum itu benar-benar dibangun, itu tiang panjang banget. Sampai udah satu panjang begitu sudah sampai di bawah, tambah lagi panjang lagi, satu lagi. Nah, sedemikian rupa. Kenapa? Karena supaya ketika bangunan ini berdiri teguh, dia tidak akan gampang roboh. Dia tidak gampang rusak. Seperti ini, saya lihat di bawah sampai ke basement lagi, wah ini bangunan tua. Jadi konstruksinya lumayan bagus. Oke, berikutnya saudara, ya berikutnya adalah siapakah batu karang itu? Mazmur pasal ke-18 ayat 3, Tuhan adalah gunung batuku, kubu pertahananku, penyelamatku. Kita temukan bahwa batu karang itu adalah Tuhan, yang kedua adalah batu karang itu siapa lagi saudara? Batu karang itu adalah Yesus, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Berikutnya, kita harus tahu dulu di atas batu karang. Sekarang pengharapannya kita udah bangun bagus-bagus. Pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah Kristus, yang berikutnya ada Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Padamu
akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kita temukan. Batu karang itu ternyata yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua ada Kristus. Yang ketiga adalah apa saudara? Petrus. Siapa itu Petrus? Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaat. Dengan kata lain, batu karang itu selain Tuhan adalah juga gereja. Amin. Maka kan saudara, kalau yang mau menikah, yang mau baptis, yang mau apapun, saya ingin saudara masuk kepada sebuah gereja. Kenapa? Karena kita punya kunci. Bapak Ibu baca ini ayat. Gereja itu dikasih kunci. Kunci buka surga, dan kunci apa lagi saudara? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Saya waktu baca ini, wah, gereja itu punya kunci untuk kerajaan surga. Ada di gereja. Maka kan saudara kalau yang dibaptis, mesti harus masuk ke gereja lokal. Supaya apa? Dia punya kuncinya diberikan kepada gerejanya. Gerejanya membaptis orang, punya powernya, punya kuasa. Kerajaan surga ada di dalam gereja. Berjemaatlah kita di sini, baik-baiklah kita di sini. Amin. Karena di sini ada kunci kerajaan surga. Gak percaya saudara? Ragu saudara, masa sih pakai? Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Apa yang kau ikat dunia ini akan terikat di surga. Kita ikat apa di dunia ini? Ikat harapan kita. Apa yang kita harapkan di dunia ini? Tuhan, saya berharap keluarga saya diberkati. Tuhan, saya berharap bisnis saya diberkati. Tuhan, saya berharap. Tapi itu kuncinya harus ada di gereja ini. Nah itu masalahnya saudara. Apa yang kau ikatkan di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau mintakan di setiap ibadahmu, maka kan saya minta isi di sini. Apa yang kau minta dan tuliskan itu di sini, itu sudah terikat di sini, akan terikat juga di sana. Kau lepaskan di sini, terlepas juga di sana. Apa yang kau lepaskan? Itu setan-setan dilepas. Jangan piara-piara itu setan. Kepala-kepala batu itu dilepas. Jangan piara itu kepala batu. Iya kan? Ya, yang bandel-bandel itu lepas, yang mabuk-mabuk itu lepas, yang rokok itu lepas. Siapa yang kemarin ya? Ada orang nanya, Pak, saya mau tanya dulu, bagaimana caranya supaya saya melepaskan rokok? Saya pernah doakan. Ada jemaat kita dulu, saya pernah doakan. Kita doa eksperimen. Pak Kem, saya sudah sana sini kita sama-sama untuk lepas rokok, tapi saya nggak bisa karena dia bilang dia satu hari itu satu slop. Dan itu rokoknya lumayan. Ji Samsu. Lagi iklan dulu. 1, 2, 3 tuh. Ya kan? Nah itu rokok gitu. Jadi satu hari satu slop. Tapi dia bilang, saya mau berhenti. Tapi bagaimana? Orang udah saran kayak gini. Kamu kurangin ini. Tapi tetap saya balik lagi. Satu saat dia di komsel. Lalu dia ngomong, oke Pak, kita bikin eksperimen. Kita sama-sama berdoa. Bapak doa, saya juga doa. Tapi Bapak komit, kita lepas. 1 minggu kemudian ketemu, ya hari ini saya puji Tuhan saya cuma satu bungkus, oke. Nah, 1 minggu ya ketemu, udah 1 batang. Saya hari cuma 1 batang aja gitu. Oh puji Tuhan. Lama-lama, kita udah lama lagi, ada 3 bulan baru ketemu, baru dia kesaksian. Saya udah gak tahu lagi saya kapan lepas rokok. Tapi sekarang saya sudah gak merokok lagi dengan doa. Kenapa? Saya bilang, Pak rumusnya gampang. Untuk berhenti merokok gampang rumusnya. Saya gampang membalikan telapak tangan. Udah tahu ya? Berhenti rokok itu gampang membalikan telapak tangan. Teman-teman kita di timur tahu ini. Kita di timur sana, gak makan gak apa-apa, yang penting rokok. Saya sales rokok, jadi betul. Starving. Bentul, bentar, apa pokok saya udah hafal itu karena saya dulu di Kupang gue drop gue taruh saya tinggal tadi tanya Pak ini rasanya pokoknya enak padahal gue pernah rokok. Jadi tiap kali teman ini enak gak enak tapi gue gak pernah tahu kalau itu enak gak pernah rokok pulang habis saya kan jadi gak pernah rokok tapi saya jadi nah kita di timur kayak gitu saudara. Nah saya gampang membalikan telapak tangan. Bagaimana caranya? Kalau kita rokok kan gini kan apinya di mana? Apinya di sini kan, dia punya filternya kan di sini. Saya gampang membalikan telapak tangan, kau balik begini. Gila apinya ke mulutmu, kau pasti berhenti.
Oke, berikutnya, next. Ya, ada 4 cara bagaimana membangun ekspektasi di atas batu karang. Berdasarkan ayat di Matius pasal yang ke-7 itu kita temukan ada 4 cara. Bagaimana caranya supaya saya membangun di atas batu karang. Yang pertama adalah mendengar dengan fokus. Matius pasal 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku. Kalau kita bandingkan di Roma lagi, iman timbul dari, kalau kita bandingkan dengan ada satu orang yang pernah ditolong oleh Tuhan, dia tiap hari mendengar tentang berita tentang Yesus. Dan dia datang, Tuhan kasihanilah aku, Tuhan tolong. Betapa pentingnya kita mendengar dengan fokus. Kenapa Tuhan itu kasih kita telinga? Kenapa? Supaya kita bisa mendengar. Dengar apa? Dengar firman Tuhan. Maka gak heran, dengan berkembangnya zaman ini saudara, Alkitab itu sudah bisa dikonversikan menjadi audio. Jadi kau tidak bisa baca, tapi kau bisa dengar. Ya kan jangannya seperti Oma yang di Manado. Kan dibilang, Oma, apa rahasia Oma? Sampai Omar sudah umur 90 tahun. Apa rahasia Oma? Mereka tanya-tanya sama dia, paksa-paksa dia. Dia bilang, kita pongo. Oh, jadi rahasia Oma panjang 90 tahun. Kenapa? Karena Oma pongo. Artinya apa? Oke, itu sekedar intermezzo. Yang mendengar saudara, membangun ekspektasi di atas batu karang dimulai dari apa yang kita masukkan dalam pikiran kita dan hati kita. Masukkan firman Tuhan. Masukkan firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu mungkin tiap hari saya penuhin WhatsApp Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Tujuan saya, gue mau cecelin dulu isi. Semuanya tentang bagaimana janji Tuhan itu digenapi. Dengarkan, baca, dan ada juga saya sudah siapkan dengan renungan yang bisa Bapak Ibu lihat di YouTube. Dan dengarkan ilustrasinya, dengarkan itu semua. Itu membangun iman Bapak Ibu. Itu membuat kita. Saya buat sedemikian rupa, sederhana sedemikian rupa. Supaya kita mendengarnya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari-hari. Sehingga kita punya iman bangun. Iman kita kuat. Kalau iman kita kuat saudara, orang mau ngajak kita pindah keyakinan, orang mau ngajak kita pindah apapun, kita tetap kuat. Jangan hanya sekedar gara-gara jodoh. Nih, saya ngomong timur. Kenapa? Karena ada satu anak tukang datang di rumah kan, namanya Yohanes. Ya kan Yohanes, coba sama nanya Yohanes, adakah Yohanes yang keyakinannya apa coba? So tahu kan kita kan, Kristen kan? Yohanes namanya. Saya nanya langsung, kamu gereja di mana? Oh maaf om, kita sebeda aliran. Hah? Nama Yohanes beda aliran, bayangin saudara. Lah kan saya tanya, lu gereja di mana? Kan langsung kan kita tanya, Yohanes, lu gereja di mana? Enggak, beda. Nah kenapa kau pindah? Maaf om, saya sudah. Oh ya sudahlah, aku tuh mau ngomong apa kan? Kenapa kau begitu? Gara-gara apa? Saya sudah tahu itu. Gara-gara siapa? Gara-gara wanita. Amin. Jangan kau tukarkan Tuhanmu dengan itu pasir. Itu hari ini kita saat ini kita gue jatuh cinta jadi gue bisa ikut tinggalkan jual Tuhan. Gampang lah, nama gue cuma Yohanes. Gampang aja gue tinggalin dia. Gue tukarkan itu bangunan pasir. Gampang roboh. Hari ini dia bisa sayang kamu. Besok kalau kamu punya uang dia masih. Hari ini bisa sayang kamu karena kamu punya uang. Kamu punya pekerjaan, kamu sehat. Tapi apakah satu saat nanti kamu sakit, kamu gak punya uang, masihkah dia tetap abangku sayang? Ada uang abangku sayang, tidak ada uang abangku tendang. Nah itu filsafat dunia. Oke, berikutnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Begini saudara, cara melakukannya jangan membangun ekspektasi berdasarkan kata orang, tren media sosial atau perasaan diri sendiri. Mulailah dengan hari dengan mengisi pikiran dan dengan firman Tuhan. Jangan hanya karena tren. Atau jangan kata orang, apa kata orang tentang kita, apa kata orang tentang hidup saya, apa kata orang tentang iman saya. Saya pernah mengalami yang namanya apa kata orang tentang saya. Saya ada di Surabaya dan ketika saya hari Minggu lewat, semua orang lihat ngomong sama saya, haleluya mau lewat. Kenapa? Baju putih, celana hitam, pegang Alkitab. Kan hari Minggu kita pergi gereja, kan gitu. Itu saya tertekan loh. Tiap kali ngomong haleluya mau lewat, haleluya mau lewat. Kurang ajar gue. Kan jadi bahan olokan kan, haleluya mau lewat, haleluya mau lewat. Kan bahan olokan. Gue stres juga waktu itu.
Pernah di Semarang juga gitu, masuk pergi tiap minggu pergi ke gereja, pegang gitu Alkitab. Mereka ngomong begitu, haleluya mau lewat, haleluya. Kita stres juga kan. Sama juga yang kita yang ada di Jakarta sini, yang mata-mata sipit. Mata-mata sipit kan juga pernah kan diejek juga kan. Apa? Cinaleng, makan babi sekaleng, tidak habis tempeleng. Saya tahu dari istri saya gitu, dia cerita kan. Itu bahasa apa? Ejekan kan, cinaleng, makan babi sekaleng, tidak habis ditempel. Bawa kita ke Kupang, babi sekaleng habis itu. Jangan sekaleng, kita bungkus lagi nanti. Oke, aplikasinya bagaimana saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus berikutnya. Berikutnya dari sini. Sebelum membuat target atau harapan dalam karir atau keluarga, tanyakan apakah harapan saya ini sejalan dengan nilai-nilai yang dikajarkan oleh Tuhan. Sebelum kita membuat sebuah rencana atau doa, tanyakan apakah doa saya ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Doa saya ini kira-kira Tuhan senang kok saudara. Apakah doa saya ini berkenan atau tidak? Kan dia berdoa, Tuhan, itu istri orang kok cantik banget ya. Nah itu saya bilang, itu kira-kira sesuai rencana kok tidak. Nah kan, kayak gitu-gitu itu dihancurin sudah. Jangan kau doakan lagi, jangan kau isi di pokok doa sini. Baca di sini lah satu pokok doa, mau rebut istri orang. Kenapa ditanya, kenapa kamu mau istri orang? Saya kalau di luar sana banyak saingan Pak. Kalau istri orang itu cuma satu saingannya, suaminya. Ya kan? Saingannya cuma satu, suaminya. Kalau di luar sana banyak saingannya Pak. Jadi saya berebut, kenapa saya rebut istri orang? Karena cuma saingan saya, cuma suaminya. Jadi bagaimana caranya saya habisin suaminya. Jadi saya rebut dia. Nah itu doa harus dibatalkan. Itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan tidak inginkan seperti itu. Yang Tuhan mau adalah saudara, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, itu selaras dengan firman Tuhan. Jangan sampai melanggar kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dalam bisnis juga sama. Ya kan ada beberapa jemaat kita ini kan bisnis kan. Saya selalu ingatkan, tolong nilai-nilai yang jujur. Ya kan kita jujur tapi juga berhikmat ya Bapak Ibu ya. Jangan bilang jujur, ditanya nih, dagang misalnya. Kamu beli di mana? Oh saya beli di Tanah Abang. Di toko apa? Di toko ini. Ya habis lu. Ini barangnya bagus loh. Kamu beli di mana? Di Tanah Abang, toko apa? Nah habis kita. Lu punya hikmat juga toh. Jangan kau jujur juga. Itu kan pakai bilang kita harus sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Kan jujur, kita jujur toh. Tapi Alkitab juga tulus seperti merpati tapi cerdik seperti ular, jangan kau kasih tahu, ya kan? Coba kau berjualan di gitu, coba kalau ada orang ini saya lagi bimbing karena saya bilang kalau ibu begini saya bilang babak belur ibu, usaha ibu nggak maju-maju, kenapa? Karena sudah dikasih tahu modelnya, tipenya, ya Pak Apin ya. Kita dulu desain apa gitu ya Pak ya, kita bikin pergi kasih tahu begini kan ada yang kasih tahu, dia contekan saya pernah nanganin dia contekan tiba-tiba kok dia udah muncul di Tanah Abang. Padahal itu modelku. Padahal itu model, dia sudah muncul beribut di full gospel kan gara-gara gitu Pak. Nah gitu kan gitu. Ya, kayak gitu juga saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dalam kita berbisnis juga gitu. Selaraskan. Amin. Selaraskan. Yang penting kita jujur. Ya, yang penting kita jujur. Yang berikutnya saudaraku yang saya kasih berikutnya. Karena kita 13 menit lagi. Berikutnya, yang kedua adalah ketaatan sebagai fondasi. Dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi bagaimana supaya kita membangun fondasi di atas batu karang. Ekspektasi kita batu karang yang pertama, pendengaran ini harus diperbaiki. Yang kedua, ketaatan. Apa? Ketaatan. Ketaatan adalah suatu fondasi yang kuat untuk membuat supaya ekspektasi kita tidak goyah. Kenapa? Kalau kita baca, poin ini adalah yang paling krusial, perbedaan antara bijaksana dan bodoh. Bukan apa yang mereka ketahui, tetapi apa yang mereka lakukan. Jadi apa yang kita lakukan itulah yang menentukan bahwa kita berbeda. Apa yang kita taati, bahwa itu berbeda dengan mereka yang ada di luar. Berikut coba. Ini maksudnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maksudnya adalah saudara, ciri-ciri orang yang bijaksana. Kita ingat ya, saya tadi ngomong, kita harus bijaksana, tapi kita juga harus bijak sini juga. Jangan sana terus yang kita bijak. Sini juga harus bijak saudara.
Jadi sebenarnya itu kata bijaksana itu bukan sana doang yang bijak, sini juga bijak. Jadi kita harapkan orang lain bijaksana, kita sendiri enggak. Ini maksudnya. Bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan, ia tidak asing dengan kebenaran. Datang ke ibadah, dengar pengajaran, baca firman Tuhan. Ini orang bijaksana. Jadi dengar firman Tuhan, dia baca firman Tuhan. Hari ini kira-kira Bapak Ibu sudah baca firman Tuhan kan? Tadi pagi kan saya sudah kirim. Kirim Pak Kem, saya sudah baca Pak Kem punya, saya sudah baca. Oke, melakukan firman Tuhan bukan hanya tahu tetapi taat dan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan hari-hari, membangun hidup di atas dasar yang benar, batu karang Kristus, keputusan, nilai hidup, ekspektasi didasarkan pada Yesus bukan pada perasaan atau keadaan. Jadi apapun dalam perasaan kita jangan didasarkan pada perasaan. Hari ini perasaanmu enak, ya kamu ke gereja. Perasaanmu nggak enak, ya kamu nggak ke gereja. Hari ini perasaanmu enak, ya gue sayang abang. Perasaan nggak enak, abangku lupakan. Nah itu jangan pakai perasaan, tapi pakai kebenaran firman Tuhan. Berikutnya, ya oke, berikut kita lanjut karena itu hanya sekedar ini aja saudara, ketaatan sebagai fondasi dan cara melakukannya taat adalah semen yang merekat ekspektasi kita pada batu karang. Jika Tuhan berkata ampunilah, maka mengampuni ada cara untuk memperkokohkan fondasi. Saya mau nanya dulu kepada Bapak Ibu, kalau Tuhan berkata kepada kita, ampunilah musuhmu. Berat gak? Ampunilah orang yang menyakiti engkau. Berat gak? Ampunilah orang mencecai. Ampunilah mereka yang nikung engkau. Ampunilah musuh. Kita disuruh ampuni. Bahkan Yesus bilang begini, kalau dia tampar pipi kiri kasih. Kita di timur, ini ngomong anak timur karena kita timur ini kan. Puji Tuhan saudara. Sehari ini ada orang timur di gereja. Saya sudah tahu saya ini dari awal buka gereja. Saya sudah datang kunjungi orang-orang Kupang ini. Saya bilang, ayo kita ke gereja. Saudara saya juga di Tanah Abang sini kan, geng Tanah Abang kan. Ngomong geng Tanah Abang, saya kasih tahu nanti tahu semua juga. Geng Tanah Abang. Yang misalnya tagih-tagih utang nih kan. Tiba-tiba dikirim Ambon, telepon Pak Kem. Nanti saya kirim dia datang. Ada jemaat kita Bujan kan di itu juga bilang, Bu aku bukan gak mau main gitu, tapi karena ada yang ngancam orang, jadi kan saya suruh tolongkan kita punya saudara. Siapa itu? Saya punya jemaat. Mari Pak Agus bilang, mau model apa? Mau kirim pendeta, gue kirim pendeta. Mau kirim preman, gue kirim preman. Wah gawat. Jadi saya punya saudara, saya bilang tolong bantu teman jemaat kita yang kalau mereka punya niat jahat ya jaga-jaga, bukan suruh mereka ribut sama orang, enggak. Saya bilang jaga dia, jaga, takutnya dia apa-apain, takutnya mereka main fisik, takutnya mereka namanya ibu-ibu kan, mereka ngancam atau teror apa segala, jadi tolong dijaga. Nah itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya berikutnya yang ketiga, oke kita langsung saja. Yang ketiga adalah saudara ketekunan sebagai fondasi, tekun saudara. Yang ketiga adalah selain kita taat dan kita juga harus tekun. Nah, yang mendirikan rumahnya di atas batu, membangun di dalam bukan di atas saudara. Jadi dia harus menggali lebih dalam. Kenapa? Karena dia tidak hanya lihat pada atasnya, tapi dia terus menggali. Sekalipun menggali terus, dia menggali terus. Seperti Nuh, dia membangun dasarnya. Orang lain mau mencemooh dia, orang lain mau mencibir dia sedemikian rupa, tapi dia terus membangun. Kenapa? Karena dasarnya dia mau letakkan. Ketika dasarnya dia letakkan, badai datang, Nuh tetap menjadi orang keluarga diselamat. Sama saudaraku yang saya kasih. Jadi kita harus tekun sekalipun itu pahit, sekalipun itu kelihatannya menyakitkan. Kenapa? Karena ini gali batu karang. Kita kadang ketemu itu batu karang. Saya suka gali sumur. Saya punya rumah di kampung, itu rumah peninggalan, sumur peninggalan saya. Saya selalu nanya mama, itu sumur masih berlaku? Masih. Karena saya suka gali sumur. Di kampung kan kita nggak ada game. Di sini kan pegang handphone kan. Lah pegang apa kok? Pegang linggis. Linggis mau pegang buat apa? Ya gali sumur. Pegang parang. Parang pakai buat apa? Ya cari bikin sendok dari kayu gitu kan. Itu saya dulu. Tangan saya ini banyak lukanya, bekas. Potong gitu kan, banyak bekas.
Nah itu karena dulu kecil tidak ada main game. Jadi anak saya sekarang main game. Lu beda dengan papa dulu. Papa mainnya gitu. Oke saudaraku, bandingkan Ibrani pasal yang ke-10 ayat 3, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang janjikan. Jadi ekspektasi kita, janji Tuhan tentang kehidupan kita, Tuhan memberkati kita, menolong kita. Kita pun berdoa supaya saya mau diberkati, saya ditolong, saya disembuhkan, saya dipulihkan. Semuanya itu memerlukan namanya ketekunan. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan, apa yang Tuhan firmankan, pasti digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Kamu memerlukan ketekunan. Sabar saja, hari ini kelihatannya belum ditolong, hari ini kelihatannya belum lihat orang kayaknya tidak ada hasilnya. Lakukan bagian kita saja, tekun saja, step by step. Sama saudara, gereja ini mungkin juga sama, hari ini mungkin belum lihat, kelihatan kita masih sebegini. Tapi saya percaya, ini kan bocah-bocah sebanyak ini kan, sudah kumpul, sudah 20 orang, tanpa diapa-apain kan, sudah gede sendiri mereka kan. Ya kan, nanti saya pemberkatan lagi, ada muncul lagi anak lagi, dengan sendirinya dia muncul dah. 20 tahun kemudian gereja menjadi besar. Kenapa? Karena kita tekun melakukannya. Amin. Maka itu saya selalu berdoa supaya Tuhan, saya nggak punya duit. Hotel ini lumayan. Nih Johnny Mega tahu saya Mega dari hotel ini lumayan. Saya mulai gereja lumayan. Bagaimana dari mana duitnya? Kita doa. Hari ini kita bisa ibadah sampai hari ini. Saya bilang Tuhan tolong supaya saya punya tempat, supaya saya lakukan ketekunan itu step by step. Step by step. Minggu saya ibadah, yang penting rutin ibadah, semua kita lakukan. Maka satu kali kelak, apa yang Tuhan janjikan digenapi dalam kehidupan kita. Berikut. Wait, matiin dulu. Tes. Ada percikan api. Saya pikir speaker saya atau lampunya yang di nggak apa-apa dulu ya, sambil naikin sedikit, nggak apa-apa, biarin. Itu bisa mati yang itu. Jadi di percikan apinya di oke. Ya oke. Jangan nyalain aja, itu nggak ada kaitan. Kayaknya itu jalurnya. Oke. Ya. Ya udah biarin itu aja dulu. Nggak mungkin kan kita ibadah tiba-tiba badai kebakaran. Nih sudah ada tempat-tempat yang terjadi apa-apa udah diamani. Oke, berikutnya yang ketiga. Berikut. Oke, sudah selesai. Yang keempat adalah mengandalkan saudara, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Selain kita ketekunan, tapi kita juga harus mengandalkan otoritas Tuhan. Kenapa? Di atas segalanya Tuhan punya kuasa. Dia punya kuasa. Hari ini orang berkata kamu gagal, tapi dia punya kuasa untuk memberkati kita. Amin. Seperti minggu lalu, mungkin ada orang-orang tertentu disewa, seperti Bileam disewa supaya mengutuki bangsa Israel. Sampai 3 kali itu Bileam. Minggu lalu saya udah uraikan. 3 kali itu Bileam sosogok ini barang. Kasih dia servis dia, kasih dia fasilitas. Tapi ketika dia ungkapkan kata-kata untuk mengutuki bangsa Israel, justru kata-kata itu diubah Tuhan, harus kamu memberkati. Amin. Jadi kita harus tahu otoritas. Otoritas Kristus bukan opini, melainkan kebenaran mutlak. Mengandalkan otoritas Kristus dimulai dari pengakuan dalam hati bahwa firman Yesus lebih tinggi daripada perasaan pribadi, pengalaman pahit, suara mayoritas, logika dan lain sebagainya. Jadi mengakui bahwa firman Tuhan itu adalah dasar yang lebih berkualitas, berkuasa daripada opini atau perasaan kita atau apa kata orang tentang kita. Jadi orang bilang begini, kamu jelek, biarin gue jelek. Ya kan? Yang penting gue ini meet and heaven. Amin. Sekalipun orang bilang kau hitam,
Ya, tapi di Alkitab cuma hanya orang hitam yang dipuji. Hitam tapi manis. Gak ada di Alkitab bilang ini putih tapi manis. Gak ada. Cuma orang hitam yang dipuji di Alkitab. Bersyukurlah kita jadi orang hitam. Ya kan? Coba cari di Alkitab. Hitam engkau tapi manis. Kan gak ada kan? Ya, cuma ada apa? Putih engkau tapi manis. Hitam. Nah, kalau kita tahu kalau orang itu putih atau hitam, gimana caranya? Ya kan? Kalau seandainya kita ada di satu tempat, semua orangnya hitam semua. Nah, kan kita nggak tahu kalau dia itu hitam, tahu dia hitam atau putih. Adanya kulit putih baru kita, oh dia hitam. Kalau hitam semua, kan dia nggak tahu kalau itu putih, hitam atau enggak. Ya kan? Seandainya gitu. Kayak Om Mande pernah kesaksian. Satu saat dia naik ke sini. Dia ada di Afrika, lalu dia foto bersama, sesi foto bersama. Jadi malam foto bersama di background gitu kan. Tiba-tiba lampu mati. Jadi foto bersama selesai, pas kirim fotonya. Cuma Om Mande doang yang kelihatan, yang lain nggak kelihatan. Terus slide berikutnya begitu lihat lain, ada yang kelihatan tapi gigi doang. Karena dia senyum. Saya baru tahu, ini ada timur, saya baru tahu loh. Di timur itu ada gitu loh, saya baru tahu. Suku Alor. Saya di toko kan dulu di toko di Impres gitu. Datang saudara, hitamnya pekat banget. Ada saudara saya di Alor kan, jadi saya baru tahu. Di Indonesia ada kayak gitu saudara. Hitamnya nih, hitam baju ini nih, persis. Dari muka, rambut. Kalau dia benar-benar, kalau dia nggak senyum, kita nggak tahu itu gigi. Dia pakai jas hitam, baju hitam, celana hitam, dia lewat satria baja. Oke, bukan berarti apa saudara. Kita bayangkan saudara, hidup kita itu seperti itu. Otoritas, sekalipun orang mungkin berkata hal yang tidak baik, tapi Tuhan punya perkataan menentukan kehidupan kita, bukan apa kata orang menentukan hidup saya. Amin. Landaskan itu. Tahu bahwa Tuhan punya otoritas atas kehidupan kita. Sekalipun kita bilang orang bilang kamu jelek, hitam, hidup lagi, tapi Tuhan bilang engkau mulia dan berharga di mataku. Bayangin gak? Udah hitam, apalagi kurus, kering, hidup lagi. Manusia lihatnya kayak gitu kan? Udah hitam, kurus, kerek, botak. Hidup lagi. Tapi bagi manusia seperti itu. Tapi Tuhan bilang apa? Karena engkau mulia dan berharga di mataku, aku ingat kau. Orang tua kita mungkin melupakan kita. Orang tua mungkin berkata bahwa kita jelek dan lain sebagainya. Dan mereka anak sial. Anak apa namanya? Bokam tahu apa? Anak tahu gak tahu diuntung. Gak ada apa namanya? Hah? Bocengli. Anak tidak mau tahu diuntung. Orang boleh kata seperti itu. Tapi selama kita ada dalam Yesus, Tuhan bilang, engkau mulia dan berharga di mataku. Aku ingat engkau. Amin. Dan firman-Nya digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya renungan di hari ini menguatkan kita. Time up. Sudah dikasih tahu. Pakai stop. Sudah. Jangan banyak ngoceh-ngoceh. Sudah. Oke, kita akhiri firman Tuhan hari ini dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Hari ini kami mau landaskan setiap ekspektasi kami di atas batu karang. Engkaulah batu karang kami, firman-Mu lah batu karang kami, gereja-Mu batu karang. Kami taruhkan semua di dalam, karena kami tahu ada kunci kerajaan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami. Hari ini apa yang kami minta, apa yang kami doakan, apa yang kami harapkan, di dalam Engkau kami percaya, kami terima mujizat Tuhan, kami terima pertolongan Tuhan. Kami yang mengharapkan sesuatu yang ajaib terhadap keluarga kami, mengharapkan sesuatu yang ajaib terjadi dalam bisnis pekerjaan kami. Hari ini firman digenapi dalam kehidupan kami. Tuhan sebagai pembela kami, Tuhan sebagai penjamin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu semua, kami semua yang ada, gereja-Mu, pekerjaan-Mu. Tetap menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Tetap menyerahkan pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak-Mu yang menyaksikan kami lewat online pun, Tuhan tolong mereka, biar mereka boleh diberkati lewat ibadah ini Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.